Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mereview tentang kearifan lokal yang ada di dalam 6 film horor. Yang berjudul film pertama Kodrat, yang kedua Satu Suro, yang ketiga KKN, yang keempat Keramat, yang kelima Kolong Wewe, dan yang terakhir Pamali. Sebelumnya, perkenalkan kami. Saya di sini akan mereview kearifan lokal yang ada di film Kodrat. Berpuluh-puluh tahun lalu, Ustadz Kodrat selaku pemilik ilmu ruqyah gagal meruqyah Alif Al-Fatanah, anaknya sendiri, yang dirasuki setan bernama As-Suwala. Kodrat pun memutuskan untuk pulang ke pesantren di desa tempat ia menuntut ilmu. Namun, ketika sampai di sana, Kodrat justru kebingungan karena tak dapat dijelaskan. Hal ini mengakibatkan Kodrat harus meruqyah Alif Amri, anak bungsu Yasmin, yang memiliki kesamaan nama dengan almarhum anaknya. Nah, saya akan menjelaskan tentang mitosnya. Mitos pada film Kodrat ini, setan As-Suwala itu sama seperti jin yang merupakan ciptaan Tuhan yang jauh lebih dulu hadir di muka bumi. Oleh karena itu, tidak sedikit bangsa jin yang berusaha merusak kehidupan manusia dengan menyusupi hidup si manusia itu secara langsung dengan cara nempel di tubuhnya. Saya di sini ingin mereview tentang kearifan lokal yang ada di dalam film horor yang berjudul Satu Suro. Film Satu Suro ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang pindah rumah yang bertujuan untuk mencari ketenangan menjelang kelahiran anak pertamanya. Di dalam film Satu Suro ini mengandung beberapa mitos. Sebelumnya film Satu Suro ini masih melekat sampai sekarang di budaya masyarakat Jawa. Salah satu mitosnya adalah Satu Suro tidak boleh menikah. Bagi masyarakat kebanyakan, pada bulan Suro itu dilarang untuk mengadakan pernikahan karena itu dianggap sebagai sasine ratu atau bulannya para raja, terangnya. Selain itu, bulan Suro merupakan masa peralihan tahun dalam tradisi Jawa. Dan yang kedua, yaitu mitos tentang dilarang beraktivitas di luar rumah. Malam Satu Suro dipercaya sebagai gerbang gaib, di mana terdapat beberapa makhluk gaib atau astral yang konon berkeliaran untuk mencari tumbal. Oleh karena itu, masyarakat Jawa dilarang berpergian pada saat malam Satu Suro. Sekian dari saya, terima kasih. Saya di sini ingin mereview dari film KKN. Dari kisah di film KKN ini dapat disimpulkan bahwa adat istiadat hadir untuk dihormati. Meskipun terdapat ketidaksesuaian aturan dengan agama, apa salahnya untuk mencoba memahami, menerapkan, menghormati aturan yang ada di suatu daerah. Terlebihnya mahasiswa KKN tersebut bukan berasal dari daerah itu. Selalu ingatlah peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga pesan yang dapat kita ambil adalah menghormati dan menaati apa yang memang sudah ada. Cukup sekian dari saya. Saya di sini ingin menceritakan tentang kearifan lokal yang ada di film horor yang berjudul Tembang Lingsir. Tembang Lingsir bercerita tentang Mala yang diperankan oleh Marsha Aruan yang sangat akrab dengan tembang Lingsir Wengi, tembang yang sering didengarkan dan diajarkan oleh ibunya sejak kecil. Setelah ibunya meninggal dan tidak punya siapa-siapa lagi, Mala tinggal di rumah pamannya namanya Om Gatot yang diperankan oleh Tengku Rifnu Wikana dan istrinya Tante Gladys yang diperankan oleh Meisya Siregar. Bersama dua anak mereka, Daisa dan adiknya Ronald, kedatangan Mala tidak disambut baik oleh Daisa, yang sebenarnya teman kecil Mala. Hal tersebut lantaran beda lingkungan dan gaya antara Daisa dan Mala. Untungnya Ronald yang memang tidak akrab dengan kakaknya menerima baik kedatangan Mala. Sejak kedatangan Mala, teror horor mulai muncul di rumah keluarga Gatot. Kejadian mengerikan muncul, mulai dari sampai suara-suara aneh sampai suara kidung lingsir wengi di tengah malam.
Lantaran itu malah dituding sebagai biang kerok munculnya hal-hal aneh tersebut. Konflik bertambah rumit di rumah keluarga Gatot saat Mala mengetahui bahwa dia punya saudara kembar fraternal kembar tidak identik yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Sebelum ibunya meninggal, Mala pernah diberitahu bahwa tembang Lingsir Wengi adalah kidung yang diciptakan untuk menghadapi situasi yang mengerikan. Mitos yang ada di film Tembang Lingsir Wengi merupakan hal tersebut yang merupakan budaya tradisional Jawa yang dipercaya mampu memanggil makhluk halus. Dalam film ini kita dijelaskan tentang kesalahan pemahaman lagu tersebut. Ternyata lagu Lingsir Wengi digunakan untuk mengusir arwah jahat yang menyerang. Lagu ini didendangkan oleh Susan Kalijaga setelah melakukan sholat di malam hari. Dalam bahasa Jawa, judul tersebut artinya jelang tengah malam dan berisi doa-doa serta pujian. Terima kasih. Saya di sini akan mereview film yang berjudul Kalong Wewe. Adalah Gono Mario Pratama, pemuda buruk rupa bergigi tonggos yang kurang tahu diri. Tanpa memedulikan keburukan wajahnya, ia tergila-gila pada Trio Macan yang menjadi idola belantika dangdut. Begitu terobsesinya Gono dengan Trio Macan itu, ia melakukan segala macam cara. Akibatnya, ia dihajar para tukang pukul anak buah Oma Susi, Yurike Prastika, bos Trio Macan. Pada masa kecilnya, Trio Macan punya pengalaman seram. Pernah diculik dan disembunyikan oleh hantu Kolong Wewe. Gono yang tak kenal putus asa didorong sahabatnya, Coki Sidik Kamidi, meminta bantuan dukun sakti Kiriman Banyu. Maka ia mewarisi tali kolor Kalong Wewe, jimat penakluk wanita, termasuk Trio Macan. Bukan pusaka itu saja, wajah Gono pun berubah menjadi gagah ganteng. Namun gara-gara kecerobohannya, Gono terjerembab ke bawah jemuran pakaian dalam wanita. Justru ini melanggar pantangan yang melibatkannya pada masalah besar. Ia mendapat teror berkepanjangan dari Kalong Wewe. Berbeda dengan Wewe Gombel yang berbentuk menyerupai perempuan, menurut kisahnya, Kalong Wewe merupakan berasal dari binatang asli, yakni kalong seperti kelelawar raksasa, namun banyak disebutkan sebagai jelmaan bentuk dari pesugihan dengan siluman. Namun hingga saat ini, masyarakat lebih kuat beranggapan bahwa kedua makhluk tersebut merupakan makhluk yang sama dengan sebutan berbeda. Apapun pendapatnya, ingat bahwa kita tidak pernah hidup sendirian. Saya di sini akan mereview tentang kearifan lokal yang ada di film horor Pamali. Sepasang suami istri yang bernama Jaka dan Rika yang telah meninggalkan kampung halamannya setelah 20 tahun yang lalu. Jaka terpaksa mudik untuk menjual rumah warisan orang tuanya. Jaka yang ditemani oleh Rika yang sedang hamil. Perjalanan itu dilakukan karena Cecep temannya di kampung mengabarkan ada calon pembeli yang akan melihat rumah Jaka. Di dalam film tersebut terdapat beberapa mitos, yaitu memotong kuku dan memotong rambut di malam hari. Memotong kuku di malam hari dianggap pamali karena memotong kuku pada malam hari dianggap dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Orang yang memotong kukunya di malam hari konon katanya dianggap dapat gila, stres, atau tidak bahagia. Yang kedua yaitu memotong rambut di malam hari. Memotong rambut di malam hari bagi masyarakat Bali, jika wanita memotong rambut pada malam hari, jodohnya akan tertutup. Kalau ia sudah memiliki kekasih, maka hubungannya akan putus. Ia akan diliputi keresahan selama hidupnya. Selain itu, memotong rambut di malam hari juga akan memancing datangnya roh halus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.